Kenapa kalau pilih 910 Aura Run Stride ini kalian gak bakal salah? Halo guys, Dimas sini dan gue excited banget karena kali ini akhirnya bahas daily trainer lagi. Kalau kemarin itu sempat bahas yang high performance ya, jujur dalam hati gue adalah orang yang lebih suka ngebahas sepatu daily trainer. Oh, bukan karena gue berat badan yang berlebih aja, tapi karena gue tahu lebih banyak orang yang butuh pembahasan daily trainer daripada sok-sokan bahas performance. Kenyataannya, berapa banyak sih orang yang larinya bener-bener kenceng dan bener-bener ugal gitu ya. Kebanyakan dari kalian itu pulang kantor lari untuk sehat. Kebanyakan dari kalian lari pagi-pagi di CFD atau lari sambil nemenin anak main. Kita adalah orang rata-rata itu dan rata-rata orang butuh daily trainer. Nah, gue menemukan salah satu daily trainer yang gue yakin, seyakin-yakinnya pilih ini gak akan salah. Salah satu pilihan yang tepat lah kalau boleh dibilang untuk daily trainer. 910 Aura Run Stride. Gak perlu perkenalan lagi lah ya, langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia 910 Aura Run Stride. Oke, kayak biasa kita akan mulai dari layer A-nya. Dimana kalau kita cek secara tes dremel kita memang bukan yang terlalu spesial ya. Ini masih termasuk jebol juga. Meskipun di detik ke-7 setelah 3 kali percobaan ya kita ceknya, ini punya banyak benefit menarik. Kalau kita fokusin, lihat, ini ada TPU film di sini, lebar, gede, justru di bagian paling penting yang kita paling khawatir terjadi sesuatu, udah dipikirin sama 910 sehingga reinforcement-nya ini kerasa bagus sekali. Gak cuma itu aja, kalau kalian pilih warna yang tepat, si reinforcement-nya ini tuh jadi part of design yang manis kalau menurut gua. Bisa nggak ya kalau all black pasti lebih keren lagi deh. Ya, tapi itu pendapat gue aja ya. Dan memang terbukti teman-teman, lapisan penguat ini itu berhasil menahan tes dremel kita dengan jauh lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya sudah sangat cukup buat kita, mengingat ini uppernya 910, ternyata arahnya itu mereka mau fokus bikin upper yang ringan dan breathable. Seringan apa? Wah, kalau kalian bisa bongkar, ini pegang, ini enak dan ringan banget. Udah gitu untuk urusan breathability, ini jujur enak banget. Masuk ke dalam, kita lihat lining yang biasa aja menurut standar pengetasan kita, tapi kita lihat ada semi gasketed tongue yang bikin supportnya itu jadi tambah baik di bagian uppernya. Ini kalau boleh jujur nambahin, di kelas ini nih ya, yang bikin fitment uppernya bagus dan nyaman banget sama kaki itu nggak banyak. Ini 910 Aura Run Stride ini yang bisa gue rekomend sebagai salah satu yang fitting uppernya terbaik. Gimana dengan bagian midsole-nya? Oke, kita masuk ke layer A2, dimana kita pertama bahas dari segi ini ya, insole-nya. Insole-nya ini tidak terlalu tebal, tapi menurut gue nih ya, adalah tambahan insole yang pas karena cukup ada ketebalan sedikit. Nah, kita fokus lagi ke bagian midsole-nya. Karakter midsole-nya ini empuk, tapi bukan yang squishy lebay, bahkan cenderung di tengah-tengah, nggak terlalu empuk tapi juga nggak bisa dibilang firm. Ini adalah salah satu karakter atau kualitas midsole yang kita cari kalau butuh daily trainer, karena kalau terlalu squishy nggak akan nyaman, justru bikin pegel telapak kaki dalam jangka waktu yang lama. Tapi juga dengan karakter kayak gini nih ya, ada rasa empuknya juga, ini sama, nggak bikin capek. Dan juga dengan keempukan segini, ini cukup nyaman untuk kita pakai hari-hari. Empuknya ini kita ukur pakai durometer dan kurang lebih bagian heel itu 18 HA dan bagian forefoot sini itu kisaran 22 HA. Kalau kita boleh kategorikan, baik kita adalah controlled ya, tengah-tengah alias pas aja sekali lagi. Pertanyaannya, gimana dengan energy return-nya? Kalau kita simulasikan pakai tes drop ball, kita dapat angka sekitar 15% untuk bagian heel dan sekitar 13%-an untuk bagian forefoot-nya. Dan ini cukup banget teman-teman ya. Bukan yang mati, nggak ada energy return, tapi bukan yang terlalu meredam juga. Pas lah di tengah-tengah.
Sampai sini rasanya kayak iklan SPBU ya, pasti pas. Jadi semuanya pas banget aja. Dengan rating 8,5 dari 10, ini adalah midsole yang cukup pas untuk kebutuhan daily kita. Gimana dengan outsole-nya? Oke, kita dapat outsole yang hampir nutupin seluruh permukaan sole sepatunya. Dan ini kabar baik karena tebalnya kurang lebih di 2,5 mm. Cukup tebal teman-teman. Dan dengan hasil tes dremel kita selama 20 detik berkurangnya cuma 1,7 mm. Yang artinya kalau benchmarking tes kita, ini levelnya di bawah Vibram dan Continental. Tapi nggak cuma itu, gripnya juga bagus banget di berbagai permukaan, terutama permukaan kering sih ya. Permukaan licin basah dia masih bisa nge-grip. Kabar baiknya lagi, setelah dia basi, ini masih kurang lebih sama lah hasil gripnya, nggak banyak berubah. Gokil ya, pas sama kebutuhan orang Indonesia yang pengennya outsole badak cocok buat berbagai medan dan cuaca. Makanya kita kasih ratingnya 8,5 dari 10. Jadi dari layer A1 sampai 3, untuk material kita kasih rating 6,5 dari 10. Fair enough nggak? Coba ya komen di bawah. Sekarang kita lanjut gimana dengan konstruksinya. Oke, di layer B ini kita bakal bahas pertama dari panel-panelnya dulu ya. Panelnya semuanya rapi dan bagus. Ini sesuatu yang harus selalu kita expect ya dari 910. Bertahun-tahun menjaga kualitas dan kali ini daily trainer-nya pun sama, masih terjaga. Gak cuman itu, jahitan-jahitan juga rapih banget, rapih sampai detail-detailnya. Jadi untuk tingkat-tingkat kerapihan sampai ke dalam pun teman-teman kalau ngeliat nih ya, lem-leman dan jahitannya itu rapih. Nah wajar, karena salah satu unique selling point 910 yaitu ngejaga kualitas seperti ini ya. Dan gue jarang sih denger ada 910 yang sampai kebuka atau rusak apapun ya dari situnya, kecuali memang umur pemakaian sudah gila-gilaan. Selain itu, kita juga mau cek dari segi support-supportnya. Dari support belakang, teman-teman, bagian heel-nya ini dia dalam dan locking, jadi cocok juga buat bentuk-bentuk heel kita. Salah satu yang kita notice, tester kita tuh langsung ngerasa, oh iya ya, secure banget rasanya di sini. Nah, pengecekan selanjutnya, kalau kalian jalan atau kalian larinya heel strike, pasti bakal berasa kalau ada sesuatu yang nggak aman di sini. Misalnya tidak cukup firm, tidak cukup keras ya, atau agak longgar, itu pasti kerasa nggak aman. Nah ini rasanya secure banget tuh. Kalian bisa lihat ya firmnya di sini, nge-lock bagian heel kita juga dengan baik dan bisa dibilang aman banget ya. Kalau kalian bukan tipe yang heel strike, kita maju lagi ke depan. Di sini ini juga aman karena dia bukan tipe yang bakal wobble gitu ketika goyang. Karena kita ngelihat anatomi sepatunya dia dibuat lebar beberapa milimeter ke samping. Ini membuat kestabilan dipaduin sama midsole yang pas banget tadi aja. Catatan satu aja, kalian juga mungkin bakal notice di sini nggak ada sengs, tapi ini nggak apa-apa karena memang karakter si midsole-nya itu cukup stabil tanpa perlu adanya sengs. Meskipun gue sendiri sih tetap lebih suka kalau ada sengsnya sedikit ya. Oh iya, mumpung ngomongin midsole nih ya, gue pengen kasih tahu sekarang di sini udah ditulis Rapid Foam Plus. Biar kalian nggak lupa sama teknologinya 910. Nggak, itu gue aja yang lupa buat ngomong tadi ya. Tapi buat keseluruhan konstruksinya dan support, gue bakal kasih 8 dari 10 sih. Lanjut di layer C, Functional Stability ya. Kita coba pakai sepatu ini, dan ternyata dengan kondisi kayak gini, ini sepatu dikasih beban, dia tidak ada collapse. Tidak ada perubahan atau deformasi apapun, masih bisa menyokong bobot tester kita dengan baik. Bahkan kalau beratnya agak sedikit berlebih. Kalau boleh cerita, tester kita secara subjektif juga bilang tidak ada rasa kaki yang goyang-goyang atau kayak nginjek marshmallow khas ketika nginjek sepatu daily trainer yang cushion gitu ya. Nah ini enggak, jadi dia balik lagi ke tadi pas. Oh iya, tester kita lari dan jalan pakai sepatu ini. Nah, pas lagi landing nih ya, di tengah-tengah guide cycle ketika kita landing sebelum ngangkat lagi, yang dirasakan tester ini rocker nggak terlalu kerasa, tapi ketika kaki kontak ke ground, tidak ada impact yang terlalu berlebihan, berhasil diredam. Dan kalau kita harus berhenti tiba-tiba, ini rasanya masih cukup stabil. Nah, kita lihat untuk kontrol-kontrolnya nih, dari segi torsional, wah ini kita twist gini tidak mudah teman-teman ya, tapi tetap masih bisa ke twist dan dalam kisaran yang baik. Udah gitu, ini nih ya, tekukan di sininya juga pas. Nah ini satu hal yang menarik, rasanya memang kayak agak keras, tapi begitu kita tekuk beneran dan di tempat yang tepat dengan kaki di bola-bola kaki, nggak ada masalah kok. Bahkan ini tepat berada di bola-bola kaki kita. Hanya aja memang kalian nggak bisa ngarepin ada dukungan berlebih, terutama buat kalian yang mengejar speed ya. Yang ini sepatu yang pas aja buat berbagai macam kebutuhan pada umumnya. Dan di layer C ini kita berikan rating 7,17 dari 10. Nah, sekarang kita masuk ke layer E, di mana kita bakal bahas buat runningnya kayak gimana experience-nya. Yang pertama, masukin kaki ke sini itu rasanya aman dan secure banget.
lewat fitting uppernya yang bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya di bagian toe box-nya memang terasa agak lebih menyempit teman-teman ya. Dan tekanannya itu kalau tester kita cerita ada di jari manis kaki ya. Selebihnya tidak ada masalah berarti. Jadi kalau kalian ngerasa ada kejepit juga sama seperti tester kita, ada baiknya buat naik. Jadi ini tidak berarti selalu naik teman-teman ya. Yang jelas 910 itu kalian pakai aja size kalian biasa. Kalau ada fit yang kurang oke, barulah naik size. Kayak gitu aja sih intinya. Seperti khasnya dia adalah daily trainer, dia harus bisa dong ngelibas latihan-latihan rutin. Mulai dari pace yang gede gitu ya, atau temporan, interval, dan segala macam, itu semua bisa dipenuhin. Tapi yang paling menarik menurut gue adalah karakter sepatu ini pas dipakai berbagai macam speed. Kebetulan tester kita ada dua, untuk yang speed-speed lambat sama jalan, Oki yang ngetes, dan kecepatan tinggi adalah Kang Rija. Ya, kalian bisa follow IG mereka juga di sini ya. Ini untuk IG Oki dan ini untuk IG-nya Kang Rija. Nah, insight menarik teman-teman ya. Sebenarnya semua sama. Mereka bilang kalau sepatu ini tuh stabil. Nah, ini kan kabar baik teman-teman. Daily trainer tidak terlalu kaku tapi stabil dan ada ininya, ada baiknya juga. Dia firmness-nya cukup pas untuk kalian speeding. Makanya ketika speednya dinaikin, lebih nih di atas pace 7, di atas pace 6, ini masih bisa ngimbangin. Dan kalau skenario-nya kayak gini teman-teman, kalian adalah orang yang budgetnya terbatas. Butuh daily trainer tapi kalian udah mulai kenceng. Ya udah, kesini aja. Karena dengan skenario seperti tadi teman-teman ya, dengan firmness yang pas, kemudian oh iya bobotnya juga terbilang oke ya, dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, nah kurang lebih segini. Dia itu kombinasi tiga hal tersebut, dari bobot, dari firmness sama energy return-nya juga dikombinasikan ke dalam sepatu ini dengan support-supportnya juga, apalagi akhirnya dia bisa nemenin ya satu tadi ya untuk berbagai macam latihan. Dan kalau kalian adalah pemula, biasanya satu budget belum cukup banyak dan jam latihan juga bakal panjang sama satu jenis sepatu ini tanpa bisa ganti dalam misalnya kisaran setahunan. Nah, ini kemungkinan besar juga bisa mengalami hal tersebut. Karena kalau kalian siksa nih habis-habisan mileage-nya, gue sih ngelihat semuanya bakal aman ya. Ya kecuali mungkin beberapa titik detail tadi, kayak bagian lining yang udah gue sebut. Tapi overall-nya ini memang cocok untuk kalian libas mileage-nya 500 kilo, misalnya 800 kilo untuk sebagai sepatu pertama dan ya sepatu siksaan harian. Nanti kalau kalian udah jago, udah mulai ikutan race gitu ya, silahkan upgrade ke 910 yang lain. Karena ya wajar aja, ini adalah salah satu sepatu yang harganya paling make sense dari 910. Nah, sebagai catatan kaki, tester-tester kita tidak ngerasain fatigue yang terlalu berarti ketika pakai sepatu ini untuk jarak-jarak lari mereka. Juga dengan ketiadaan Sainz ini, ternyata otot-otot di bagian telapak kaki nggak perlu kerja terlalu keras juga karena memang karakter yang firmness-nya dari midsole ini udah cukup. Maka dari itu kita berikan rating 7,45 buat sepatu ini yang menurut gue cukup fair sih ya. Mengingat ini sepatu yang harganya sangat terjangkau, di mana in this economy menurut gue lebih make sense beli sepatu kayak gini beberapa ratus ribu terjangkau daripada ngabisin 4 juta 5 juta. Mendingan selisihnya ditabung. Karena gue yakin kalian yang pakai Pertadex, yang pakai Pertamax itu lagi pada nangis darah, naik terus bos. Habisnya bisa juta-jutaan sekali isi. Karena itu menurut gue sangatlah bijak kita mencukupkan pengeluaran sepatu daily trainer kita di kisaran kayak gini. Apalagi dengan semua benefit yang udah gue ceritain tadi, ini sangat-sangat value for money dan gue approve sebagai salah satu sepatu daily trainer. Gimana menurut teman-teman? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video sepatu selanjutnya.